Kali ini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan mengenai pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Oh, jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai habis. Halo guys, perkenalkan nama saya Ummiyatul Habibah bersama kawan-kawan saya Cynthia Rantika, Oktavia Prihatini Halim, Dinda Ramadhani, dan juga Intan Purnamasari Siregar dari kelas Fisika Dik A 2018 Universitas Negeri Medan. Nah, kami satu kelompok akan membuatkan video pembelajaran tentang pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, untuk kali ini kami akan membagi-bagi slide dari PowerPoint yang telah kami buat. Dan kami membuat pembelajaran ini dengan menggunakan aplikasi Bandicam. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kami terangkan pada kesempatan ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, analisis situasi pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer, yang ketiga, ruang lingkup permasalahan pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer, yang keempat, idealita penggunaan model pembelajaran berbantuan komputer, dan yang kelima, simpulan dan saran dari kami. Nah, untuk pendahuluannya yang akan saya jelaskan, di mana latar belakang dari materi ini yaitu mengingat teknologi yang kian hari semakin berkembang, maka mulai dikembangkannya model pembelajaran yang berbasis teknologi, yang mana penggunaan komputer mendominasi dalam model tersebut. Nah, dalam dunia pendidikan di zaman ini, teknologi dapat dijadikan salah satu sumber penting dalam akses keberlangsungan pembelajaran. Selain guru dan buku, tentunya melihat dari hal tersebut, guru harus mampu mendesain pembelajaran yang dapat mempermudah penyampaian materi kepada siswa. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tentu sudah tidak asing dengan model pembelajaran, ya kan? Dengan adanya model pembelajaran, guru dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kemampuan siswa, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Penggunaan model pembelajaran berbasis komputer ini perlu dianalisis. Dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui kelebihan juga kelemahan dari penggunaan model pembelajaran berbasis komputer ini. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di mana rumusan masalah pada materi ini yang pertama yaitu bagaimana konsep dari model pembelajaran berbantuan komputer itu sendiri. Dan kedua yaitu permasalahan apa yang terdapat di dalam penerapan model pembelajaran berbantuan komputer. Dan yang ketiga, apa sih ide dan solusi yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penerapan model pembelajaran berbantuan komputer ini. Tujuan dari materi ini yaitu mengetahui dan memahami konsep pembelajaran berbantuan komputer. Yang kedua, mengetahui permasalahan yang terdapat di dalam penerapan model pembelajaran berbantuan komputer. Kemudian yang ketiga yaitu menjabarkan ide dan solusi yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penerapan model pembelajaran berbantuan komputer. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Cynthia Rantika. Terima kasih. Baiklah, di sini kita masuk ke analisis situasi pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu gambaran penerapan teknologi dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu ada abad ke-21, dikenal sebagai abad globalisasi dan teknologi informasi. Nah, informasi menjadi salah satu sumber daya yang penting dan merupakan faktor penentu dari kompetensi global. Keterbukaan mendorong penggunaan dan perluasan teknologi baru dari negeri maju. Dalam proses ini, peranan pendidikan sangat menentukan karena pendidikan mendorong terjadinya adaptasi teknologi maupun penyebaran yang semakin cepat. Yang kedua, ada perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan akses yang lebih baik terhadap ilmu pengetahuan.
Nah, dalam menghadapi era globalisasi, dirasakan perlu adanya kebutuhan yang mendesak mengenai perbaikan kualitas sumber daya manusia dengan pengaruh teknologi dalam pendidikan dan pengembangan pembelajaran. Sejumlah besar sumber belajar telah tersedia bagi pelajar. Akibatnya, guru lagi satu-satunya sebagai informasi. Kini, selain sebagai pengajar, guru juga memiliki peran sebagai fasilitator dan membimbing bagi siswa yang melakukan pembelajaran berbantuan komputer. Nah, yang ketiga ada peranan pendidikan sangat menentukan. Peranan pendidikan sangat menentukan. Yang keempat ada mengintegrasikan pembelajaran teknologi di sekolah. Asal Baiklah, di sini ada analisis situasi pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Di sini ada dua macam, yaitu gambaran penerapan teknologi dalam pendidikan dan penerapan model pembelajaran berbasis komputer di sekolah. Nah, yang pertama itu ada abad ke-21 dikenal sebagai abad globalisasi dan teknologi informasi. Kenapa dibilang begitu? Karena yang kita ketahui, informasi menjadi salah satu sumber daya yang penting dan merupakan faktor penentu dari kompetensi global. Keterbukaan mendorong penggunaan dan perluasan teknologi baru dari negeri maju. Di dalam proses ini, peranan pendidikan sangat menentukan karena pendidikan mendorong terjadinya adaptasi teknologi penyebaran yang semakin cepat. Yang kedua ada perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan akses yang lebih baik terhadap ilmu pengetahuan. Dengan pengaruh teknologi dalam pendidikan dan pengembangan pembelajaran, sejumlah besar sumber belajar telah tersedia bagi pelajar. Nah, ini menyangkut dengan yang ketiga, yaitu peranan dan pendidikan sangat menentukan. Mengapa demikian? Karena dalam pendidikan itu pasti ada satu fasilitator yang disebut dengan guru, dan itu merupakan sumber informasi. Jadi, dalam pembelajaran berbasis berbantuan komputer ini, kita tidak terfokus pada guru sebagai sumber informasi, kita bisa mencari sumber informasi dari media sosial, atau baik itu Instagram, Google, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada mengintegrasikan pembelajaran teknologi di sekolah. Semakin berkembangnya teknologi melibatkan negara-negara di seluruh dunia ingin mengintegrasikan pembelajaran teknologi di sekolah. Nah, banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai negara untuk melatih guru menggunakan teknologi. Indonesia juga berusaha mengembangkan penerapan teknologi melalui pembelajaran di kelas, salah satunya, yang terdapat dalam kurikulum 2013. Berbagai pelatihan dan seminar diadakan oleh pemerintah kepada guru agar pembelajaran berbasis komputer dapat dengan mudah untuk dilaksanakan. Yang kedua ada penerapan model pembelajaran berbasis komputer di sekolah. Yang pertama adalah penggunaan model belajar yang beragam merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan hasil belajar. Salah satunya dengan mengkaitkan pembelajaran dengan komputer, seperti pembelajaran berbasis komputer model simulasi. Simulasi itu dapat bertindak sebagai fasilitator pembuatan model mental. Dalam arti umum,
model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan. Yang kedua ada pembelajaran berbasis komputer model simulasi. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga, model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya, yang berlangsung dalam suasana yang resiko. Itu ada yang diapakan oleh Rusman pada tahun 2012. Nah, di sini ada ruang lingkup permasalahan pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, di sini ada keterbatasan kemampuan tenaga pendidik. Yang pertama itu dipengaruhi oleh faktor usia. Di tengah perkembangan teknologi yang kian hari semakin maju, tidak semua orang mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Nah, banyak juga orang yang masih susah untuk menggunakan teknologi dalam membantu aktivitas mereka atau yang disebut dengan gaptek, gagap teknologi. Nah, biasanya itu berusia cukup tua. Dikarenakan faktor umum tersebut membuat berbagai fungsi organ tubuh yang semakin melemah menyebabkan mereka sulit untuk menggunakan teknologi. Yang ketiga ada minimnya sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana, banyak itu di daerah-daerah terpencil yang masih minim sarana dan prasarananya, yang belum memadai hingga mereka mengalami ketinggalan. Contohnya di daerah terdalam yang ada di Papua. Nah, di situ dia sarana prasarananya kurang. Jangankan sarana prasarananya, fasilitatornya aja kurang kan. Nah, di situ makanya mereka banyak ketinggalan tentang teknologi. Yang keempat, kualitas sarana dan prasarana tidak mendukung. Contohnya di sekolah yang ada di kampung atau tidak yang di tempat terdalam, itu sarana dan prasarananya kurang mendukung. Misalnya dalam komputer itu terkadang hanya memiliki satu, itu pun terkadang rusak. Nah, itu merupakan permasalahan pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, sebelumnya sudah dibahas mengenai analisis dan juga ruang lingkup permasalahan dari pengembangan model pembelajaran bantuan komputer. Selanjutnya, di sini saya akan presentasikan tentang idealitas penggunaan model pembelajaran bantuan komputer. Di sini ada beberapa ide yang ditawarkan berdasarkan analisis dan juga ruang lingkup permasalahan yang sudah kami tampilkan. Apa saja ide dan atau gagasan tersebut? Jadi ide yang pertama yaitu sosialisasi dan pelatihan untuk para guru. Maksudnya di sini yaitu pada situasi COVID-19 pada saat ini, maka guru-guru juga perlu diberikan sosialisasi dan pelatihan untuk dalam menggunakan model pembelajaran berbantuan komputer. Kita tahu masa COVID-19 ini para guru dan juga siswa menggunakan media pembelajaran yaitu e-learning ya kan. Jadi banyak dibahas tadi bahwa guru-guru banyak yang sulit untuk mengoperasikannya. Makanya perlulah dibuat sosialisasi dan juga pelatihan untuk guru seperti itu. Baru ide kedua yang kami tawarkan yaitu mengkombinasikan antara aplikasian pembelajaran dengan teknologi. Kombinasi antara aplikasi pembelajaran dengan teknologi akan mampu meningkatkan belajar siswa. Nah, untuk pelatihan guru tadi ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu tentunya persiapan. Nah, persiapannya ini apa-apa saja. Nah, persiapan ini
pertama itu dengan dan sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Nah, maksudnya di sini yaitu ada beberapa guru yang untuk dijadikan peserta yang akan mengikuti pelatihan guru ini. Tuh. Nah, jadi untuk pelatihannya sendiri pun juga harus memperhatikan waktu-waktu belajar guru, waktu-waktu belajar guru tersebut sehingga walaupun guru mengikuti pelatihan, tapi beliau tidak meninggalkan diajarkannya di sekolah. Tuh. Setelah persiapan, yang kedua yaitu membentuk tim untuk melakukan latihan guru ini. Nah, timnya ini terdiri dari apa saja? Nah, timnya ini terdiri dari dosen atau juga mahasiswa atau orang lain yang di dalam teknologi. Nah, setelah tahapan yang kedua yaitu pembuatan modul. Nah, untuk pembuatan modul ini ada beberapa proses. Yang pertama yaitu pengumpulan materi. Materi ini bisa dilakukan melalui internet. Yang kedua, setelah kita melakukan pengumpulan materi, tentunya kita harus rancang modul tersebut menggunakan materi-materi tadi. Yang ketiga, setelah kita melakukan pengumpulan rancangan, tahap yang terakhir adalah penyusunan modul tersebut. Setelah melakukan pembuatan modul, maka yang ketiga yaitu ada pelaksanaan. Nah, maksudnya pelaksanaan di sini yaitu pelaksanaan dari latihan ini. Contohnya, misalnya pada hari pertama dengan menggunakan modul latihan yang ini. Baru pada hari kedua disesuaikan dengan waktu yang berbeda, guru sudah bisa diajarkan untuk menggunakan e-learning, sudah uji coba, sudah mulai coba learning. Baru hari ketiga baru melakukan praktek. Setelah praktek juga akan dilakukan, kita akan tahu kesalahan-kesalahannya. Kombinasi antara model pembelajaran dengan teknologi dapat dilakukan dengan memilih model yang tepat untuk mengkombinasikan dengan teknologi dalam pendidikannya. Kemudian kita akan membahas mengenai penerapan model pembelajaran berbasis komputer. Adapun model-model yang dapat dikombinasikan atau menjadi rujukan dari pengembangan teknologi itu sendiri. Yang pertama adalah model konseptual dan yang kedua adalah model problem based learning atau PBL. Untuk model konseptual, model ini merupakan latar belakang dari terciptanya atau terdesainnya suatu sistem pembelajaran berbasis komputer. Sedangkan model problem based learning atau PBL adalah model yang digunakan untuk dikombinasikan dengan pembelajaran berbasis komputer, karena model problem based learning ini merupakan model yang mengacu pada berbasis masalah, sehingga siswa akan lebih mudah untuk menggunakan model ini jika dikombinasikan dengan teknologi. Kemudian, untuk gambar yang tertera di atas dan di samping ini merupakan perwujudan dari ide dari berdasarkan permasalahan mengenai pembelajaran berbasis komputer menggunakan model pembelajaran. Nah, untuk gambar di atas, gambar tersebut merupakan suatu modul yang dipresentasikan oleh pelatih yang melatih guru dalam menggunakan teknologi. Sedangkan untuk gambar di bawah atau di samping saya ini merupakan skema dari penggunaan model problem based learning dengan dikombinasikan dengan teknologi. Baiklah teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita Umiatul Habibah, disambung dengan Oktavia Prihatini Halim, dan juga sudah dijelaskan selanjutnya itu sudah dijelaskan oleh Dinda Ramadhani. Nah, sekarang itu
masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kita keseluruhannya yaitu ini. Kesimpulannya itu konsep dari model pembelajaran berbantuan komputer ini itu adalah pembelajaran berbasis komputer. Model simulasi merupakan proses pembelajaran yang diperagakan dengan bantuan program komputer. Nah, kesimpulan yang kedua ini itu permasalahan yang terdapat di dalam penerapan model pembelajaran berbantuan komputer ini terbagi dari dua, yaitu bersumber dari manusia itu sendiri yang gagap akan teknologi dan juga ketersediaan sarana dan juga prasarana yang tidak memadai. Jadi, permasalahan yang terdapat di sini tuh di model pembelajaran berbantuan komputer ini itu bersumber dari manusia dan juga prasarana yang tidak tersedia. Nah, kesimpulan yang ketiga ini teman-teman, mengadakan sosialisasi. Jadi, solusi yang dapat kita berikan itu di sini, solusi dari permasalahan kita tadi, itu mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk guru mengenai penggunaan teknologi dan juga mengembangkan dan mengkombinasikan berbagai model pembelajaran dengan teknologi berbasis komputer. Jadi, solusinya itu yaitu mengadakan sosialisasi pelatihan. Selanjutnya itu, saran yang dapat kita berikan yakni dari pembelajaran berbantuan komputer ini dia teman-teman. Permasalahan yang telah dianalisis dan solusi yang diberikan mampu dijadikan pelajaran untuk para tenaga pendidik dalam memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Jadi, solusi yang diberikan harapannya itu dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi, sekian dari presentasi kami. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan kami mengenai pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila kamu suka video ini, jangan lupa klik like-nya, share juga ke teman-teman kamu agar semakin banyak orang yang mengetahui mengenai pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.